Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispi Aspiati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Yang pertama, hakikat ilmu ekonomi dalam perspektif Islam. Hidup kita dipenuhi dengan aktivitas ekonomi. Setiap hari kita akan melakukan transaksi. Dimulai dari pagi hari, misalnya seorang ibu yang sedang melakukan belanja dan dilanjutkan dengan kegiatan ekonomi yang lainnya. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah sebenarnya ilmu ekonomi? Ekonomi sendiri memiliki arti setiap sistem yang menentukan apa yang diproduksi, siapa yang memproduksi, dan siapa yang mengonsumsinya. Menurut Tom Gorman dalam Filsafat Islam, Muhammad Anton menjelaskan konsep dasar ekonomi adalah masyarakat membuat pilihan rasional dan menunjukkan preferensi dalam transaksi pasar yang dinyatakan dalam bentuk uang. Ilmu ekonomi memiliki dua cabang, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Makro berkisaran hal yang besar, skup studi keseluruhan tentang produksi dan distribusi. Sedangkan ekonomi mikro menangani hal-hal yang lebih kecil sifatnya dalam perekonomian, berfokus pada intensitas perekonomian individu, bisnis rumah tangga, atau pada aktivitas ekonomi spesifik. Penjelasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi mengonsumsikan masyarakat membuat pilihan rasional tentang kelangkaan. Secara rasional masyarakat akan memutuskan mana direlakan untuk tidak dimiliki. Yang kedua, ilmu ekonomi mengonsumsi masyarakat preferensi terhadap putusan ekonomi mereka. Ketiga, pilihan dan preferensi masyarakat ditunjukkan dengan melakukan transaksi di pasar. Keempat, transaksi masyarakat dilakukan dalam pasar. Yang kelima, dibutuhkan mekanisme tertentu dalam pasar agar berfungsi sebagai mestinya. Mekanisme yang dimaksud seperti mekanisme harga yang disepakati dengan uang sebagai nilai tukar. Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga ajarannya meliputi semua aspek kehidupan manusia, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Di muamalah inilah banyak diatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan keduniawian. Jadi sangatlah jelas bahwa ilmu ekonomi dalam perspektif Islam merupakan aktivitas penelaahan ilmu ekonomi dikaji dari sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga memunculkan ekonomi yang melangsungkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang selama ini belum muncul dalam ilmu ekonomi konvensional. Keutamaan mempelajari ilmu ekonomi. Hidup ini dipenuhi dengan kegiatan ekonomi, dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Seiring kita mendengar ucapan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, semua ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Masyarakat modern memiliki sistem atau aturan yang memenuhi kebutuhannya. Siapa yang memperoleh, siapa yang memproduksi, dan untuk apa barang tersebut diproduksi. Sistem inilah yang disebut dengan ilmu ekonomi. Artinya, karena penting memahami sistem atau aturan tentang pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga tidak terjadi perebutan dan kegiatan yang merugikan masyarakat, pengguna, ataupun produsen, maka dibutuhkan ilmunya. Ilmu ekonomi perlu dimiliki masyarakat untuk mengemban amanah sebagai pimpinan di muka bumi ini, untuk mengelola alam dan apa yang disediakan Allah bagi kebutuhan hidupnya.
Agar masyarakat bisa hidup sejahtera, terbebas dari pengangguran dan kemiskinan, diperlukan pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukannya ilmu, yakni ilmu ekonomi. Teori-teori ilmu ekonomi dalam Islam. Yang pertama, kepemilikan. Kata hak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang secara bahasa memiliki beberapa pengertian. Al-haq diartikan ketetapan atau kepastian. Hal ini menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa dalam fikih muamalah mendefinisikan hak adalah kekhususan yang ditetapkan oleh syarak atas suatu kekuasaan. Hak di sini cakupannya lebih luas, tidak hanya bentuk materi, tetapi non-materi pun masuk, seperti hak perwalian, hak sebagai warga negara, dan sebagainya. Sedangkan milik berasal dari bahasa Arab al-milk. Secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu. Secara istilah, Muhammad Abu Zahra yang dikutip Abdurrahman Gufron dan kawan-kawan dalam fikih muamalah mendefinisikan penghususan seseorang terhadap pemilik suatu benda menurut syarak untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syarak. Ada beberapa alasan seseorang dikatakan atau disebut sebagai pemilik, yaitu 1. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang. Contohnya, nelayan yang mencari ikan di laut, ikan tersebut menjadi miliknya dan dapat dimanfaatkan baik dimakan sendiri ataupun dijual. Yang kedua, melalui suatu transaksi seperti jual beli, hibah, dan wakaf. Yang ketiga, melalui peninggalan seseorang seperti harta waris dan harta yang diwakafkan. Yang kedua adalah produksi. Manusia memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian di bumi, maka salah satu usahanya adalah dengan mengelola hasil bumi untuk keperluan kehidupan. Seperti difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an millatun sebagaimana firman Allah dalam Quran Al-Jasiyah ayat 13 yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Mengelola hasil bumi untuk keperluan kehidupan inilah disebut kegiatan produksi. Melakukan kegiatan produksi bernilai ibadah, karena bagi seorang muslim segala aktivitas untuk kemasyarakatan bernilai ibadah. Yang ketiga, konsumsi. Kegiatan ekonomi mengarah pada pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi manusia. Pentingnya konsumsi bagi manusia, bahkan Allah menulis khusus tentang konsumsi dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah. Aktivitas konsumsi harus disesuaikan dengan pemasukan manusia tersebut. Contohnya, permintaan akan bertambah jika pemasukan bertambah, dan begitu pun sebaliknya, permintaan akan berkurang ketika pemasukan menurun. Sebagaimana disebutkan Allah dalam Quran At-Talaq ayat 7 yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Yang keempat, ada transaksi. Dalam setiap lini kehidupan manusia pasti melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti halnya jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa. Dalam Islam tidak semua transaksi diperbolehkan dan ada yang diharamkan.
Transaksi itu diperbolehkan jika sesuai dengan syarat. Contohnya, barang yang dijadikan objek transaksi bukan barang haram seperti darah, bangkai, babi, perjudian, dan lain-lain. Atau barangnya halal tetapi cara memperolehnya yang haram seperti hasil korupsi, mencuri, atau menipu. Yang kelima, distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran harta atau pendapatan. Dalam Islam, aktivitas distribusi lebih pada makna sosial. Distribusi menjadi suatu keharusan untuk menciptakan keseimbangan bagi kepemilikan. Dalam Islam, instrumen utama kepemilikan adalah zakat, infak, sedekah, ghanimah atau harta rampasan perang, dan fal atau kharaj dan pajak. Yang keenam, pasar dan harga. Membahas tentang pasar merupakan aktivitas permintaan atau keputusan pembelian barang dan jasa. Keharmonisan pasar akan terjadi ketika pelaku ekonomi memiliki etika yang baik dalam menyusun penawaran produk dan ikut bertanggung jawab terhadap penawaran tiap-tiap pasar untuk menentukan tingkat harga dan hasil masing-masing produk. Masalah harga dalam ekonomi Islam prinsipnya adalah kesukarelaan. Kerelaan antara penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barangnya tersebut. Jadi harga ditentukan oleh penjual, kemudian pembeli punya hak untuk melakukan penawaran. Maka prinsip dasar dalam keseimbangan harga pasar Islam melarang adanya kegiatan satu, monopoli perdagangan. Yang kedua, dilarang menimbun barang. Yang ketiga, mencegat barang sebelum sampai pasar. Yang keempat, akal ilegal. Dan yang kelima, penipuan. Karena hal-hal tersebut merusak keseimbangan pasar. Ayat Al-Quran mengenai ilmu ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah sebagai ibadah sesuai dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ada banyak Al-Quran dan Al-Hadis yang mengenai tentang ilmu ekonomi. Salah satunya yaitu hadis jual beli, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridai. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, hadis mengenai riba, yang artinya 1 dirham uang riba yang dimakan seseorang sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa 60 kali zina. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, hadis pinjaman, yang artinya sesungguhnya di antara orang-orang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai paradigma ilmu ekonomi dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.